Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Kepada saudaraku seiman seislam, aku ini hanyalah kata pengantar atau mukaddimah dalam buku. Untuk pendalaman kajian, materi kajiannya, itu yang punya wewenang adalah ahli ilmu. Ahli ilmu. Mereka itulah disebut ulama poros Nabi. Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya adalah memilah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan fitnah ini sebagai amrun kauni, perkara yang telah Allah takdirkan. Allah pun mengetahui siapa yang saleh dan orang yang tidak saleh. Siapa di antara manusia yang di atas kebenaran dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana saudaraku seiman seislam? Dan dalam keadaan sehat walafiat ya? Kita terus memunculkan informasi yang seimbang agar tercipta keadilan yang merata. Insya Allah kalian dalam keadaan sehat, dilapangkan Allah rezekinya, dipanjangkan Allah umurnya, dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala seluruh urusannya. Kita harus terus sampaikan informasi-informasi yang berimbang agar tidak terjadi kekacauan di tengah umat Islam. Karena kita harus bijak dan arif. Memang capek kita, lelah untuk memberitahu kepada orang-orang yang nalarnya tumpul, EQ-nya jongkok. Berulang kali telah kita jelaskan, kita sampaikan, tetap dia tidak paham-paham juga. Sulit memang berhadapan dengan orang-orang yang apa disebut ya? Kalau dibilang sebut bodoh, tersinggung. Disebut dungu, marah. Disebut tolol, ngambek. Apa coba kata-kata yang lebih tepat untuk menyebut orang-orang yang IQ jongkok ini? Contoh soal, saya sudah berulang kali mengatakan, saya hanyalah kata pengantar atau mukaddimah dalam buku. Untuk membahas secara rinci materi kajian, itu hak wewenang ulama pewaris Nabi. Saya ini awam, tapi nggak sebodoh-bodoh amat orang-orang yang awam. Saya masih paham, tetapi keilmuan saya jauh di bawah ilmu ulama pewaris Nabi. Tapi mereka-mereka yang EQ jongkok nggak paham juga maksud saya ini. Tapi nggak apa-apa lah, kita biarkan saja. Tetap sebagaimana kata pepatah, biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Bahkan mereka menyarankan saya, ganti materi saja Wak Lebay. Channel Wak Lebay tak pantas untuk mendakwahkan masalah-masalah ini. Hebat kan bahasa mereka? Saya teringat peristiwa Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan, kalau saya tidak hilaf, kalau saya tidak salah, ketika Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf disuruh berhenti berdakwah. Apa kata Rasulullah? Walaupun bulan di tangan kananku, matahari di tangan kiriku, aku tak akan berhenti berdakwah. Hebat enggak? Dahsyat enggak moto hidup Rasulullah? Wajib bagi kita umatnya, wajib bagi kita pecintanya, pelaksana sunnahnya, membela sunnahnya, mengikuti rekam jejak manusia mulia, hamba dan Rasul Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terus muncul, hadir, kita ngimbangin informasi berimbang. Memang ulama-ulama ini ahli dalam bahasa, bisa bahasa Al-Quran dengan fasih, bisa mengucapkan hadis-hadis dengan fasih. Kalah kita kalau masalah itu. Tetapi ada dua ulama. Kalau ulama pewaris Nabi
mereka percaya dengan azab siksa kubur, mereka akan menyampaikan kebenaran, berbeda dengan ulama ulama jahat yang meremehkan ancaman-ancaman Allah, yang menyampingkan betapa ngerinya azab siksa kubur, neraka, mereka sampingkan. Sehingga mereka itu mengatakan sesuatu nggak akurat, nggak valid. Maka kita carilah ulama poros Nabi agar valid keterangannya, informasinya. Ini masalah besar, saudaraku seiman seislam. Maka selalu saya berulang kali mengatakan, Al-Quran dan As-Sunnah itu cukuplah untuk kita. Untuk apa kitab-kitab yang lain? Kemarin saya buat video bongkar kitab Al-Ghazali. Ada yang marah, tersinggung. Saya bingung. Kok begitu rendahnya pemikiran mereka? Begitu sempitnya ilmu pengetahuan mereka? Bedah atau bongkar kitab Imam Al-Ghazali, mereka marah. Kok bisa begitu? Kita mencari pengetahuan ini berdasarkan ilmu pengetahuan Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan ulama-ulama first Nabi. Seakan-akan tabu dibedah itu buku Imam Al-Ghazali. Astagfirullah. Imam Al-Ghazali itu bukannya Rasulullah, bukan sahabat Rasulullah, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in. Nggak ada salahnya kalau kita bongkar. Bukan saya yang bongkarnya, tentulah ahli ilmu. Ahli ilmu yang membongkar semua itu, yang mengerti, yang paham. Ada orang yang marah. Oke lah, kita tinggalkan mereka. Itu hanya menunda-nunda langkah kita. Mereka itu adalah mengganjal perjuangan kita, ingin menyetok mulut kita agar berhenti menyampaikan risalah kebenaran. Tinggalkan orang seperti itu. No problem, no problem. Sekarang kita lihat Pak Kiai yang mulia, yang terhormat. Nah, yang terhormat, Pak Kiai yang terhormat, membahas tentang Wahabi. Katanya Wahabi tanduk setan. Benar itu, Wahabi itu tanduk setan. Kita dengar yuk keterangannya lebih baik, lebih jelas. Mari kita dengarkan. Wahabi itu siapa sebenarnya? Karena di sini tidak ada orang Wahabi, di sini nggak ada. Ya mungkin kalau mirip-mirip ada mungkin itu. Pokoknya orang yang suka syirik, mensyirikkan, mengkafirkan, membid'ahkan, itu biasanya Wahabi. Yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah, itu Wahabi yang begitu itu. Nah, Wahabi itu apa? Jadi Wahabi itu aliran yang dinisbatkan terhadap Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Lahir 1111 Hijriah, meninggal 1206 Masehi. Jadi sekarang masih 200 tahun. Ayahnya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahab bin Sulaiman, seorang ulama bermadzhab Hambali yang harismatik dan menjadi hakim di distrik Uyainah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai menyebarkan dakwahnya setelah ayahnya wafat. Jadi ketika masih ada ayahnya, beliau belum menyebarkan dakwahnya. Ada hadis-hadis Nabi, kata para ulama, yang mengisyaratkan terhadap aliran Wahabi. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi mendoakan negara Yaman dan Syam, Nabi diminta untuk mendoakan negara Najd, tetapi Nabi tidak berkenan sampai 3 kali. Jadi Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negara Syam dan Yaman bagi kami. Lalu sahabat meminta wa fi Najdina, doakan juga berkah Najd bagi kami. Nabi tidak berkenan, malah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Kemudian yang kedua kalinya sahabat minta wa fi Najdina, Rasulullah, Najd doakan juga kami ini kalau dagang ke Najd. Ternyata katanya Rasulullah, hunaka zalazil wal fitan wa hunaka yatlu'u qarnus syaitan. Di Najd itu akan terjadi banyak kegoncangan dan fitnah, di sana akan lahir si tanduk setan. Kata para ulama, tanduk setan ini namanya Wahabi. Udah kita dengarkan kan? Udah jelas.
Ya silakan beliau berpendapat seperti itu. Silakan, itu hak dia untuk bicara. Masalah tentang dosa atau fitnah itu nanti urusan akhirat. Itu urusan Allah yang punya kuasa. Biarkan, itu hak dia bicara. Hak dia. Kita nggak boleh marah. Tidak. Ini masalah perang dakwah, perang pemikiran, perang keyakinan. Harus dijawab dengan ilmu. Ilmu berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf. Dengan ilmu, itulah ciri-ciri pengikut Rasulullah yang sejati, pelaksana Rasulullah yang sejati, pembela sunnah Rasulullah yang sejati. Bukan dengan marah, tapi dengan ilmu pengetahuan dan ketegaran sikap dalam beragama. Ini harus dijawab. Yang jawab dia adalah ahli ilmu juga, tapi dari sisi ulama pewaris Nabi. Bukan saya yang menjawab, maaf. Kurang ilmu saya untuk menjawab itu. Saya di sini hanya sebagai kata pengantar, sebagai mukaddimah dalam buku. Ulama pewaris Nabi lah yang berhak dan wewenang untuk membedah, membahas argumentasi kiai terhormat. Mari kita dengarkan keterangan dari ulama pewaris Nabi, Firanda, yang digembar-gemborkan oleh sebagian orang saking bencinya kepada dakwah yang digencarkan oleh Arab Saudi, ya. Mereka menafsirkan tentang tanduk setan, ya, yang akan muncul di Najd adalah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Gara-gara melihat satu hadis, satu lafaz, tidak melihat lafaz yang lain. Dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berilah berkah kepada kami di Syam kami. Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berikan berkah kepada Yaman kami. Qalu ya Rasulullah wa fi Najdina. Ya Rasulullah, bagaimana doa untuk berkah bagi Najd kami? Rasulullah SAW mengulangi lagi, ya Allah, berikanlah berkah kepada negeri Syam, berikanlah berkah kepada Yaman. Mereka pada saat bertanya lagi, ya Rasulullah wa fi Najdina. Ya Rasulullah, bagaimana dengan Najd kami? Maka Rasulullah SAW mengatakan, hunalika zalazil wal fitan. Sungguhnya di Najd itu akan muncul gempa dan fitnah-fitnah, kegoncangan dan fitnah-fitnah. Wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Dan di Najd akan muncul tanduk syaitan. Kemudian ditafsir oleh mereka yang dimaksud dengan tanduk syaitan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Inilah kedustaan. Mereka memastikan sekarang ini maksud dengan tanduk syaitan adalah siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal negara Arab Saudi berdiri atas perjuangan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala bekerja sama dengan Imam Muhammad bin Saud. Berdirilah tegak negara Arab Saudi. Dan kita bisa merasakan bagaimana berkahnya negara tersebut sekarang, ya. Dahulunya kabilah-kabilah saling bermusuh-musuhan, negara saling perang-perangan. Dengan berdirinya negara Arab Saudi, Jazirah Arab bisa bersatu dengan kenyamanan dan ketentraman. Syariat Islam ditegakkan. Saya katakan bahwa negara Arab Saudi salah satu dari kebaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya. Keamanan, ketentraman yang kita rasakan, orang-orang berhaji, berumrah dengan tentram, dengan nyaman, salah satu kebaikan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Maka sering saya sampaikan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala di sisi mata orang Arab Saudi seperti tuanku Imam Bonjol di sisi orang-orang Indonesia, bukan sekedar ulama tapi sekaligus pahlawan. Karena dia adalah seorang pahlawan dan ulama yang ikut serta dalam mendirikan kerajaan Arab Saudi. Oleh karenanya keturunannya sampai sekarang dihormati, ya. Seperti mufti Arab Saudi masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Salah satu imam di Masjid Nabawi masih keturunan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Menteri agama masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Banyak keturunan dia yang masyaallah menjadi orang-orang alim. Ya, kemudian dituduh bahwasanya Syekh Abdul Wahab adalah dakwah syaitan. Arab Saudi ini syaitan semuanya, kan bahaya seperti itu. Hanya melihat satu lafal kemudian tidak melihat lafal-lafal yang lain. Dan sini kita dituduh itu tanduk syaitan, dakwah syaitan. Kita tidak boleh seperti itu, ya. Dalam riwayat yang lain sangat jelas. Ya Rasulullah, wa fi Iraqina, tadi riwayat yang lain, ya Rasulullah, bagaimana dengan Najd kami? Kenapa engkau tidak doakan? Dalam riwayat yang lain, Rasulullah, bagaimana dengan Irak kami? Irak maksudnya. Karena Rasulullah SAW sudah sebutkan Syam, sudah sebutkan Yaman, tinggal Irak, kok Nabi tidak doain? Faraddadaha thalathan, Rasulullah SAW tidak jawab. Sampai sahabat mengulangi 3 kali, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan Irak? Maka Rasulullah SAW berkata, bihaz zalazil wal fitan, sungguhnya di Irak itu akan muncul kegoncangan dan fitnah-fitnah, wa fiha yatlu'u qarnu syaitan, dan di situ akan muncul tanduk syaitan. Ternyata yang dimaksud dengan Najd itu bukan Najd di Arab Saudi, tapi Najd di mana? Di Irak. Kenapa Anda cuma melihat satu lafal, tidak melihat lafal-lafal yang lain? Memaksa-maksakan menafsirkan tanda-tanda hari kiamat dengan
atau masa depan yang diramalkan oleh Nabi dengan penafsiran mentakyin, memvonis si fulan yang dimaksud dengan tanduk syaitan. Ini ketidakadilan dan kezaliman. Seakan-akan bahwasanya negara Arab Saudi itu merupakan tanduk syaitan seluruhnya. Ini enggak benar. Seorang harus adil, jangan ikut hawa nafsu. Kumpulkan seluruh lafal-lafal hadis. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan hadis ini. Dia yang pernah memperingatkan ahlul Irak, penduduk negeri Irak. Dia berkata, "Ya ahlul Irak, wahai penduduk negeri Irak, ma as'alukum anis saghirah wa arkabakum lil kabirah." Aku tidak bertanya kepada kalian tentang suatu yang kecil kemudian aku menjerumuskan kalian dalam perkara yang besar. Sami'tu Abi Abdullah bin Umar Sami'tu Abi Abdullah ibnu Umar, aku mendengar, ini kayaknya dari Salim ya. Dia berkata, aku mendengar dari Abu Abdullah ibnu Umar, dari Ibnu Umar, yaqul, sami'tu Rasulullah sallam, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, innal fitnata taji'u min hahuna. Sungguhnya fitnah akan muncul dari sini. Wa auma abiyadihi nahwal masyriq, dan Rasulullah sallam beri isyarat ke arah timur. Min haitsu yatlu qarnu syaitan, tatkala muncul tanduk syaitan. Dia sedang berbicara tentang penduduk apa? Irak. Dia ingatkan di sini muncul banyak muncul apa? Fitnah di Irak. Jadi yang dimaksud dengan tanduk syaitan bukanlah di Najd Arab Saudi, tapi di mana? Di Irak. Dan kenyataannya benar. Lihat apa yang terjadi di Irak. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang-orang yang datang dari Irak. Mereka berkumpul kemudian datang membunuh Utsman bin Affan. Kemudian juga Husain radhiyallahu anhu dibunuh di Karbala, dan itu juga di mana? Di Irak. Kemudian orang-orang Khawarij kabur menuju ke Irak. Kemudian firqah Al-Qadariyah, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah semuanya muncul dari Irak. Kemudian fitnah Al-Mukhtar yang pernah ngaku sebagai nabi juga munculnya di mana? Di Irak. Dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan tanduk setan bukanlah Najd Arab Saudi. Najd Arab Saudi maksudnya di daerahnya Syekh Muhammad Abdul Wahab, tetapi maksudnya apa? Irak. Jadi kita harus mengumpulkan seluruh lafal-lafal hadis sehingga kita bisa menafsirkan dengan benar. Kemudian bukan berarti bahwasanya tatkala Rasulullah SAW mengatakan akan muncul ada fitnah di Irak berarti Irak tercela terus seluruhnya. Enggak begitu juga. Yang dijelaskan oleh para ulama, yang tercela bukan tempatnya, tapi yang tercela yang tinggal di tempat tersebut. Yang tercela yang tinggal di tempat tersebut ya. Seperti Rasulullah SAW mendoakan negeri Yaman. Padahal di negeri Yaman pernah muncul seorang yang bernama Al-Aswad Al-Anasi, dan dia pernah ngaku sebagai nabi. Dia pernah ngaku sebagai nabi dan muncul di Yaman. Apakah tatkala ada pernah muncul seorang mengaku sebagai nabi kemudian bikin fitnah di Yaman berarti Yaman tercela seterusnya? Jawabannya tidak. Bukankah kota Madinah pernah ditinggali oleh orang Yahudi, pernah ditinggali oleh orang munafik? Apa kota Madinah menjadi tercela? Tidak. Yang dicela bukan tempatnya, yang dicela apa? Yang tinggal di situ. Taruhlah benar bahwasanya ada kerusakan pernah muncul di Arab Saudi. Ya, seperti mereka katakan munculnya nabi palsu Musailimah Al-Kadzdzab. Ya, taib. Kalau Musailimah Al-Kadzdzab pernah muncul dari Arab Saudi, apakah menjadikan Arab Saudi tercela terus? Jawabannya tidak. Berarti tempat tersebut tercela sampai hari kiamat, pusat kekufuran sampai hari kiamat? Jawabannya tidak. Irak pun demikian. Oleh karenanya banyak ulama yang tinggal di Irak. Abu Hanifah Al-Kufi tinggal di mana? Di Irak. Ya. Banyak ulama, sebagian sahabat pergi ke Irak. Husain saja ingin pergi ke Irak waktu itu. Kemudian siapa juga? Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah pergi ke Irak untuk belajar. Benar Irak sumber fitnah, tapi kita bukan berarti setiap saat fitnah terus, setiap saat sesat terus. Ini tidak benar. Maka saya katakan mereka yang benci terhadap kerajaan Arab Saudi, kalaupun Arab Saudi punya kekurangan, maka harus menilai dengan adil, ya. Bukan menilai dengan hawa nafsu. Apalagi berdalil dengan hadis, hanya melihat satu lafal kemudian meninggalkan lafal-lafal yang lain. Saya minta untuk menilai, memberikan penilaian khususnya ini ya kepada orang-orang yang hatinya bersih, nggak ada rasa dengki, untuk orang-orang yang akalnya cerdas cemerlang tapi bukan akal yang rusak, karena dari hati yang bersih akan keluar kata-kata yang indah, kata-kata yang sejuk, akurat penilaiannya. Karena didasari, ditopang oleh ilmu pengetahuan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berbeda, sangat berbeda. Jika orang-orang yang hatinya dengki, kotor, akalnya tumpul, yang keluar hanya caci maki, yang keluar sumpah serapah, kemarahan. Untuk orang-orang tipe-tipe seperti itu,
tidak punya hak, saya persilahkan untuk menilai. Mereka jauh. Mereka bukan termasuk dalam suatu kelompok untuk menilai sesuatu. Insya Allah, bagi orang berilmu, tahu di antara mereka siapa yang akurat informasinya, siapa yang benar dakwahnya. Saya telah menyampaikan. Saudaraku seiman, seislam yang menyimpulkan, tapi berdasarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan dengki. Insya Allah, dan waktu kita ketemu dalam kesempatan materi yang berbeda, tapi tetap kehadiran kita untuk menghadirkan berita-berita yang seimbang, informasi yang berimbang, agar lengkap. Jadi tidak satu pihak saja, mesti ada dua pihak, hanya dua pihak. Aksi, reaksi, action, reaction. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.